Bab 1506. Ya, Tuan. Komandan dengan cepat mengikuti Mason ke tempat yang ditinggalkan dan terpencil. Mason bertanya, untuk apa saya datang ke sini? Bingung, Komandan bertanya, Tuan, apakah Anda tidak tahu untuk apa Anda datang ke sini? Menjawab pertanyaan saya. Komandan berkata, Anda membawa seorang prajurit ke sini dan mengatur agar dia menjaga tambang batu roh di mausolem kekaisaran. Mason bertanya dengan rasa ingin tahu, benarkah? Prajurit mana yang begitu cakap? Komandan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tuan, apakah Anda tidak mengenal prajurit yang Anda bawa ke sini? Mason menegurnya dengan keras, aku menyuruhmu menjawab pertanyaanku. Melihat serigala tunggal menjadi marah, komandan itu berkata dengan serius, dia mungkin ahli yang terampil yang lebih kuat dariku. Mason menyeringai dingin. Kemampuan komandan tidak ada artinya bagi Mason. Namun, kemampuan prajurit itu hanya bisa dibandingkan dengan seorang komandan belaka. Mason bahkan tidak peduli dengan prajurit yang tidak penting seperti dia. Mengangguk, dia berkata, bagus. Anda boleh kembali sekarang. Dengan Mason berjalan di depan dan komandan mengikuti di belakangnya, mereka kembali ke pos semula. Komandan itu benar-benar bingung. Di tengah jalan kembali ke posnya, sebuah pemikiran yang berani dan menakutkan muncul di benaknya. Ketika dia mengamati bagaimana Soul Wolf berjalan, dia menemukan sesuatu yang tidak biasa. Soul Wolf biasanya berjalan dengan angkuh yang mendominasi. Namun, dia berjalan dengan sangat elegan dan lembut sekarang. Ketika dia mengaitkan anomali ini dengan pertanyaan aneh Soul Wolf sebelumnya, komandan segera menyadari bahwa orang ini mungkin penipu. Namun, alih-alih panik, dia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Segera, dia memikirkan cara untuk menguji serigala tunggal. Memancing sebungkus rokok Marlboro, dia bertanya sambil tersenyum, Pak, saya membelikan Anda beberapa Marlboro favorit Anda. Apakah Anda mau merokok? Setelah memikirkannya sebentar, serigala tunggal memutuskan untuk mengambil sebatang rokok dan menyalakannya. Pikiran komandan segera menjadi hiruk-pikuk. Semua orang di Elites of Soul tahu bahwa Soul Wolf paling membenci rokok Marlboro. Dia tidak hanya akan menolak untuk merokok Marlboro, tetapi dia juga akan kehilangan kendali atas emosinya setiap kali dia mendengar namanya disebutkan. Soul Wolf dulu suka merokok Marlboro. Namun, salah satu prajurit favoritnya pernah menyusup ke kamp musuh untuk mencuri beberapa Marlboro hanya untuk memuaskan keinginan serigala tunggal. Pada akhirnya, prajurit itu telah ditangkap dan dibunuh. Sejak saat itu, Soul Wolf menjauhkan diri dari rokok Marlboro. Sekarang, serigala tunggal ini sedang mengisap Marlboro dengan begitu santai, hanya ada satu kemungkinan, dia adalah seorang penipu. Komandan mencabut senjatanya tanpa ragu-ragu dan mengarahkannya ke kepala serigala tunggal. Bajingan, berhenti di situ. Wajah Mason dipenuhi dengan kebingungan. Apa yang kamu lakukan? Komandan itu menjawab dengan dingin. Kamu bukan bosku. Siapa kamu? Mason merasa sangat bingung. Omong kosong. Bagaimana dia melihat melalui tindakan saya? Teknik penyamaran klan Carter sangat sempurna. Namun, dia tidak panik sama sekali. Dia hanya bingung atas celah apa yang ditemukan komandan. Bagaimana Anda mengetahui bahwa saya bukan serigala tunggal? Komandan itu menyeringai dingin. Apakah kamu mengakuinya? Haha, bodoh. Aku juga tidak keberatan memberitahumu. Bosku tidak pernah merokok Marlboro. Mason mendapat wahyu besar. Tidak heran. Tidak mungkin teknik penyamaranku mengalir. Oh, benar. Apakah Soul Wolf memiliki kebiasaan aneh? Jika kamu menceritakan semuanya padaku, aku mungkin akan menyelamatkan hidupmu. Persetan, aku akan. Kesabaran komandan sudah habis. Dengan berpura-pura menjadi Jenderal Utara, kamu harus mati. Sebagai orang mati, kamu tidak perlu tahu banyak. Mason menghela nafas. Yah, aku tidak berencana membunuhmu di awal. Karena kamu begitu ngotot untuk mati, aku hanya bisa memenuhi keinginanmu. Pada saat itu, komandan mengembangkan rasa krisis. Jika dia berani menyamar sebagai serigala tunggal untuk memasuki mausolem kekaisaran sesuka hati, dia pasti orang yang sangat kuat tanpa rasa takut. Bab 1507. Aku mungkin bukan lawannya. Tidak punya pilihan selain mengakhiri pertarungan sesegera mungkin dengan senjata, dia menembakkan senjatanya tanpa ragu. Namun, ketika suara tembakan terdengar, Mason tiba-tiba menghilang ke udara. Sebelum komandan bisa sadar kembali, dia merasakan sensasi panas di lehernya.
Ketika dia berbalik untuk melihat, dia menyadari bahwa Mason sudah berdiri di belakangnya dengan senyum miring di wajahnya. Belati di tangannya berlumuran darah segar. Komandan menyentuh lehernya dan menyadari bahwa darah mengalir darinya. Dia merasa dunia berputar. Tidak tahan lagi, dia jatuh ke tanah. Sebelum dia meninggal, matanya masih terbuka lebar, menatap tajam ke arah Mason. Dia tidak mati dengan rela. Sampah. Sambil melemparkan belati ke samping, Mason berjalan ke depan. Dia segera bertemu dengan para penjaga, yang segera bergegas setelah mendengar suara tembakan untuk melihat apa yang terjadi. Ketika mereka melihat bahwa serigala tunggal tidak terluka, mereka menghela nafas lega. Apa yang terjadi sebelumnya, Jenderal? Saya senang Anda baik-baik saja. Mason mencibir, kenapa kalian semua panik? Sungguh tidak pantas. Kembali dan terus jaga pos kalian. Tanpa izin saya, kalian tidak boleh meninggalkan pos kalian. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena menghukum kalian. Ya Pak. Oh, benar. Kenapa komandan tidak ada di sini? Tanya wakil komandan dengan hati-hati. Mason menjawab, komandan mengkhianati Elites of Soul dan mencoba membunuh saya. Oleh karena itu, saya memberinya apa yang pantas dia dapatkan. Apa? Para prajurit gemetar saat rahang mereka jatuh karena terkejut. Komandan, yang seperti anak laki-laki di sebelah kami, pria ceria yang suka bermain-main, sebenarnya mengkhianati Elites of Soul. Itu benar-benar mustahil. Wakil komandan menjelaskan dengan cepat, Tuan, Anda pasti salah. Saya jamin dengan hidup saya bahwa komandan pasti tidak akan mengkhianati kita. Sama di sini. Kami juga bisa menjaminnya. Banyak tentara berdiri di depan dengan berani dan menjamin bahwa komandan tidak bersalah. Mason berteriak dengan marah, apakah Anda mencurigai saya? Jika Anda mencurigai saya, Anda juga mencurigai Marsekal Agung. Itu dosa besar. Meskipun para prajurit tidak yakin, mereka tidak dapat menanggung konsekuensi dari mencurigai Marsekal Agung. Oleh karena itu, mereka tidak punya pilihan selain menundukkan kepala dalam diam. Kembalilah dan jaga posmu, teriak Mason. Insiden ini sudah selesai. Kamu tidak diizinkan membicarakannya mulai sekarang. Para prajurit kembali ke pos mereka diam-diam, tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Di sisi lain, Mason bergegas menuju tambang batu roh di Mausolem Kekaisaran. Segera setelah Mason pergi, Max, yang dihukum lari 10 km dengan berat 50 kg, mencapai para prajurit yang menjaga lingkar terluar. Max khawatir rekan-rekannya akan mengejeknya karena dihukum lagi. Yang mengejutkannya, para prajurit tidak melakukan hal-hal seperti itu, mereka benar-benar terlihat sangat tertekan dan kelelahan. Bahkan, semua orang mengabaikan kehadirannya. Max sangat marah. Hei, apa yang terjadi pada kalian semua? Apakah orang tuamu tiba-tiba meninggal? Tetap waspada. Jika kamu berani membiarkan orang yang mencurigakan memasuki tambang batu roh, aku akan membunuh keluargamu. Tetap saja, semua orang mengabaikan Max. Kepala mereka terus terkulai diam-diam. Bahkan wakil komandan terus mendesah terus-menerus. Max segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ada apa denganmu? Apa yang terjadi? Wakil komandan menjawab, komandan kami terbunuh. Apa? Max melompat kaget. Apa-apaan ini? Siapa yang membunuh komandanmu? Aku akan membunuh keluarga pelakunya. Bab 1508. Wakil komandan menjawab, satu-satunya serigala, Jenderal Utara. Apa-apaan? Max curiga telinganya mempermainkannya. Apakah Anda bercanda dengan saya? Semua orang tahu bahwa jenderal paling menyukai komandan Anda. Bagaimana mungkin jenderal itu membunuhnya? Wakil komandan menjelaskan, Jenderal Utara curiga bahwa komandan kami telah menjadi pengkhianat. Oleh karena itu, dia membunuhnya di belakang kami. Mustahil. Max menjawab dengan marah, semua orang mungkin mengkhianati kita, kecuali komandanmu. Bahkan jika dia mengkhianati kita, jenderal tidak akan membunuhnya secara rahasia. Dia hanya akan mengirimnya ke pengadilan militer untuk dihukum. Wakil komandan menjawab, tetapi kebenaran ada di depan mata kita. Kita tidak punya pilihan selain mempercayainya. Potong omong kosong itu. Emosi Max semakin tidak terkendali. Di mana mayat komandan? Jika kamu belum melihat mayatnya, itu tidak benar. Wakil komandan menunjuk ke suatu arah. Itu di sana. Jenderal melarang kita menangani mayatnya. Max berlari ke arah yang ditunjuknya. Sialan, tunggu saja. Jika aku sadar kalian bermain-main denganku, aku akan membunuh kalian semua.
Setelah berlari sejauh sekitar 2 kilometer, Max akhirnya menemukan mayat sang komandan. Ketika dia melihat luka yang dalam di leher komandan dan darah yang menggenang di tanah, Max menyadari bahwa para prajurit tidak membohonginya. Mereka menyatakan kebenaran. Kenapa ini terjadi? Mengapa ini harus terjadi? Tidak tahan dengan kejutan yang menghancurkan, Max jatuh ke tanah dan merangkak ke arah komandan perlahan. Ketika Max mencapai komandan, dia menemukan bahwa komandan itu mencengkeram telepon dengan erat. Meraih telepon, dia menemukan video yang disimpan di sana dan memutar rekamannya. Video itu menunjukkan kata-kata terakhir sang komandan setelah tenggorokannya digorok. Mengumpulkan semua sisa kekuatannya, dia berkata dengan suara serak, "Serigala Tunggal. Serigala Tunggal adalah penipu. Dia di sini untuk batu roh." Dengan setiap kata yang dia ucapkan, darah menyembur keluar dari lehernya. Setelah menyelesaikan kalimatnya, matanya berputar ke belakang dan dia mati. Di sisi lain, Max duduk lumpuh di tempat, merasa seluruh tubuhnya telah disiram air es. Serigala Tunggal, Jenderal Utara, adalah penipu. Dia penipu. Bajingan itu. Beraninya seorang penipu membunuh rekanku. Dia pasti akan dihukum mati. Adu buyung. Ini berarti tambang batu roh dalam bahaya. Meraih telepon, Max berlari menuju tambang batu roh di Mausolem Kekaisaran dengan cepat. Di Mausolem Kekaisaran, komandan, yang seharusnya menjaga tambang batu roh, menggosokkan kedua telapak tangannya. Dia siap untuk memberi Zeke pelajaran dan menaklukkan bajingan ini. Namun, Zeke berdiri di tempat dengan senyum tidak terpengaruh di wajahnya. Orang-orang ini terlalu ceroboh dan cenderung meremehkan musuh mereka. Saya harus memberi mereka pelajaran yang baik dan memberitahu mereka bahwa ada orang yang jauh lebih kuat selain diri mereka sendiri. Ambil ini, bajingan. Komandan Flynn berteriak marah dan menyerang Zeke. Para prajurit memandang Zeke dengan tatapan kasihan. Dengan Aaron Flynn yang menyerangnya secara pribadi, dia berada dalam situasi yang buruk. Ketika Aaron semakin dekat dengannya, Zeke dengan ringan melemparkan jarum perak lagi, menusuk kandung kemih orang lain. Kandung kemih mengontrol pelepasan kencing seseorang. Saat jarum perak menusuk kandung kemih Aaron, dia langsung pipis di celana. Kencing menetes dari celananya sebelum menggenang di tanah. Bau kencing yang menyengat dengan cepat memenuhi gua yang tertutup rapat. Semua orang terdiam. Setelah beberapa saat terkejut, semua orang tertawa terbahak-bahak. Komandan kami benar-benar mengencingi celananya. Dibandingkan dengan Max dan simpanse, penghinaannya 100 kali lebih buruk. Bagaimana komandan bisa mengangkat kepalanya saat memimpin pasukan di masa depan? Aaron berada di ambang kehancuran saat dia menatap celananya yang basah kuyup dengan tak percaya. Bab 1509. Aku sedang bermimpi. Aku pasti sedang bermimpi. Bagaimana mungkin saya kencing di celana? Zeke tersenyum. Pak, apakah Anda begitu takut sehingga Anda pipis di celana? Apakah saya benar-benar menakutkan? Marah, Aaron berteriak, "Ark! Dasar bajingan! Apakah kamu melakukan ini? Apakah kamu membacakan mantra padaku?" Zeke menjawab, "Maaf, tapi saya seorang ateis. Saya tidak percaya pada sihir." Apa-apaan? Aaron tidak menginginkan apapun selain menghilang segera. Pada saat itu, sosok kekar muncul di pintu masuk gua, menghalangi cahaya masuk. Semua orang melirik. Itu tidak lain adalah Serigala Tunggal, Jenderal Utara. Para prajurit terkejut karena mereka tidak tahu mengapa Jenderal Utara kembali lagi. Mengabaikan penghinaan terhadap celana basahnya, Komandan Flynn berjalan ke arahnya dengan cepat, merasa sangat tidak nyaman. Bagaimanapun, Jenderal North secara pribadi mengatur agar prajurit baru, Zeke, datang ke sini. Jika Jenderal tahu dia mencoba memberi Zeke pelajaran, dia akan dihukum, kan? Aaron memberi hormat dengan hormat. "Mengapa Anda kembali, Jenderal?" Saul Wolf berkata, "Saya baru saja menerima kabar bahwa ada pengkhianat di antara kita. Itu sebabnya saya datang." "Apa?" Semua orang benar-benar tercengang. Sebenarnya ada pengkhianat di Elites of Soul, pengikut paling setia dari Great Marshal. Sungguh kejahatan yang keji. Amit-amit. Dengan ekspresi terkejut di wajahnya, Aaron berkata, "Katakan siapa itu, Jenderal. Aku akan membunuhnya dan keluarganya seketika." "Tidak perlu untuk itu," jawab Serigala Tunggal. "Aku sudah menghukumnya." Semua orang menghela napas lega. Aaron bertanya, "Bolehkah saya tahu siapa pengkhianat itu?" Saul Wolf menjawab, "Komandan prajurit yang menjaga cincin terluar." "Apa?"
Aaron bergidik ketika ekspresi tidak percaya melintas di wajahnya. Jenderal, itu tidak mungkin. Saya adalah teman dekatnya dan tidak ada orang lain yang mengenalnya lebih baik daripada saya. Bahkan jika semua orang di Elites of Sol menjadi pengkhianat, dia tidak akan pernah mengkhianati kita. Jenderal, apakah Anda sudah cukup bukti untuk membuktikan bahwa dia mengkhianati kita? Jika tidak, saya harap Anda dapat menyelidiki masalah ini lagi dan mencari keadilan untuk teman saya. Soul Wolf menggeram, kenapa? Apakah Anda mempertanyakan keputusan saya? Aku tidak akan berani, jelas Aaron dengan bingung. Saya tidak bisa menerima kenyataan kejam ini saat ini. Soul Wolf menjawab, ini menandai akhir dari masalah. Jangan menyebutkannya di masa depan lagi. Bukakan pintu untukku sekarang. Saya ingin memeriksa tambang batu roh. Ya Pak. Aaron mengangguk dan membawa serigala tunggal ke pintu batu berat tambang batu roh. Namun, Zeke menatap serigala tunggal dengan seringai mengancam di wajahnya. Dia sudah menemukan bahwa serigala tunggal adalah penipu. Pada levelnya saat ini, dia mengenali orang bukan dengan melihat, tetapi dengan sensasi. Dia bisa merasakan bahwa aura serigala tunggal benar-benar berbeda dari aura serigala tunggal yang asli. Tidak diragukan lagi, penipu ini berencana untuk mencuri batu roh. Meskipun dia tidak tahu siapa penipu itu tidak masalah lagi. Penipu harus mati hari ini. Dia tidak hanya ingin mencuri batu roh, tetapi dia juga membunuh komandan serigala tunggal. Kematian adalah hukuman yang terlalu ringan untuk menebusnya dari dosa-dosanya. Ketika serigala tunggal dan Aaron akan memasuki tambang batu roh, Zeke tiba-tiba berteriak dengan marah, berhenti di sana. Hah! Semua orang menatap Zeke dengan heran. Apa yang dilakukan pemula ini? Beraninya dia berteriak pada Jenderal Utara. Aaron juga terkejut. Dia dengan cepat menegur Zeke, diam, Zeke. Kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Jenderal, tolong abaikan dia. Ayo masuk. Bab 1510. Karena Mason tidak ingin menimbulkan komplikasi lebih lanjut, dia mengabaikan Zeke dan terus berjalan masuk. Sekali lagi, Zeke memanggilnya dengan tegas, aku menyuruhmu berhenti. Kamu tidak berhak memasuki tambang batu roh. Aaron berkeringat dingin. Apa yang dilakukan pemula ini? Tidak bisakah dia melihat bahwa Jenderal Utara sedang dalam suasana hati yang buruk? Jika dia membuat marah sang jenderal, dia tidak hanya akan dihukum, tetapi kita semua juga harus terseret bersamanya. Aaron memarahi dengan marah, diam. Orang tidak akan berpikir bahwa Anda bisu bahkan jika Anda tidak berbicara. Siapa Anda untuk mendikte apa yang Jenderal Utara lakukan? Zeke menjawab dengan dingin, Jenderal Utara. Dia tidak cukup layak. Kamu. Ekspresi Aaron berubah drastis. Apakah Anda lelah hidup? Mengapa Anda harus terus mencari kematian? Mason akhirnya menjadi marah. Siapa kamu sampai terus memprotes di depanku? Sambil tersenyum mengejek, Zeke bertanya, apakah kamu tidak mengenali saya? Mason tetap diam. Sepertinya pemula ini benar-benar mengenal Jenderal North. Tapi aku belum pernah melihat dia sebelumnya. Pilihan terbaik untuk dibuat adalah tetap diam. Jika tidak, saya mungkin mengungkapkan beberapa celah. Semua orang juga bingung. Apa yang sedang terjadi? Jenderal North adalah orang yang membawa pemula ini, tetapi dia tampaknya tidak mengenali pemula itu lagi dalam sekejap mata. Komandan mengartikulasikan keraguan semua orang. Jenderal, Anda membawanya lebih awal. Apakah Anda lupa? Setelah menyadari apa yang telah terjadi, Mason menjelaskan, aku bahkan tidak dekat dengannya. Ditambah lagi, aku tidak mengenalinya karena cahaya yang redup. Betapa tidak sopannya bajingan ini berbicara padaku seperti itu. Dia tidak layak untuk bergabung dengan tentara. Aku benar-benar menyesali keputusanku sekarang. Seseorang mengusirnya untukku. Zeke mencibir, kaulah yang akan dibuang. Beraninya dia. Orang ini akan menjadi duri di samping. Dia mungkin merusak rencanaku. Oleh karena itu, sebuah rencana untuk membunuhnya muncul di benak Mason. Elites of Sol, aku perintahkan kalian untuk membunuhnya. Karena dia berani melanggar perintahku dan mencoba memberontak, aku curiga dia pengkhianat. Ini sangat aneh. Para prajurit sangat bingung, tidak mengerti mengapa jenderal memiliki niat membunuh yang begitu kuat hari ini. Komandan Flynn segera memohon atas nama Zeke, Jenderal, meskipun Zeke, pemula, telah melakukan sesuatu yang salah, dia tidak pantas dihukum mati. Jangan khawatir. Saya pasti akan memberinya pelajaran yang baik dan membuatnya merenungkannya. Tindakan.
Mason berteriak dengan marah, apakah kamu akan melanggar perintahku juga? Tidak, aku tidak akan berani. Aaron berseru sambil melambaikan tangannya sebagai penyangkalan. Dia kemudian berbalik dan menatap Zeke tanpa daya. Zeke, kamu sendiri yang membawa ini. Aku menyarankan kamu untuk tidak melawan. Tiba-tiba, Zeke meninggikan suaranya dan berteriak, Elites of Soul, dengarkan perintahku. Bukan hanya Soul Wolf yang mencoba mencuri Spirit Stone, tapi dia juga membunuh rekan-rekannya. Ini adalah dosa yang tak termaafkan. Bawa dia turun dan buat dia membayar kejahatannya. Semua orang memandang Zeke dengan aneh. Apakah pemula ini gila? Beraninya dia memerintahkan kita Elites of Soul untuk membunuh pemimpin kita, Soul Wolf. Dia pasti sudah gila karena takut. Namun, apa yang terjadi selanjutnya menyebabkan semua orang diliputi keheranan. Zeke, si pemula, merobek kulitnya dari wajahnya, memperlihatkan wajah alternatif di bawah topeng kaku. Semakin banyak orang melihat wajahnya, semakin mereka merasa familiar. Tiba-tiba, seseorang di antara kerumunan berteriak, Marsekal Agung. Ini Zeke Williams, Marsekal Agung. Oh, benar. Seperti itulah Marsekal Agung, legenda dalam hidup kita. Ya Tuhan. Tidak pernah dalam sejuta tahun saya akan berpikir bahwa pemula adalah Marsekal Agung. Kami bahkan mencoba untuk mengintimidasi Marsekal besar. Betapa bodohnya kami.